Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pembelajaran perbankan dasar. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke materi bab 4, yaitu tentang uang. Semua orang tentu mengenal uang. Uang sudah menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada zaman dahulu, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Tapi saat ini, uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dalam pembayaran, tapi uang mempunyai fungsi yang jauh lebih luas dan memberikan manfaat kepada penggunanya. Dan pada video ini kita akan pelajari secara mendalam mengenai uang, mulai dari sejarah dan pengertian uang, lalu jenis serta fungsi dari uang. Yang pertama, kita akan mempelajari sejarah uang di dunia. Nah, sejarah uang di dunia ini terbagi dalam 7 fase. Fase yang pertama adalah pada zaman prasejarah sebelum ada barter. Yang kedua adalah setelah mengenal barter. Yang ketiga adalah uang barang. Yang keempat, uang logam. Kelima, uang kertas. Keenam, uang bank. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah mengenal uang kredit. Pada zaman prasejarah sebelum adanya barter, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan meramu dan berburu. Untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, manusia pada zaman itu melakukan cocok tanam dan berburu binatang. Untuk kebutuhan akan tempat tinggal, manusia menempati gua-gua atau membuat rumah pohon, dan manusia juga menggunakan kulit-kulit pohon serta binatang untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Fase yang kedua adalah fase ketika sudah mengenal barter. Seiring berjalannya waktu, bertambah pula jumlah manusia yang hidup di dunia ini. Nah, semakin banyak manusia yang ada di dunia ini, tentu menyebabkan semakin bervariasi kebutuhan manusia. Kebutuhan yang bervariasi tidak dapat dipenuhi sendiri. Manusia tentu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Caranya dengan menukarkan barang yang dimilikinya dengan orang lain yang memiliki barang yang menjadi kebutuhan orang tersebut. Nah, itu disebut dengan barter. Barter dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pada masa itu. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem barter memiliki banyak sekali kendala. Di dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya, Kashmir 2012, disebutkan bahwa sistem barter memiliki beberapa kendala. Yang pertama adalah sulitnya menemukan orang yang bersedia menukarkan barang yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dan yang kedua adalah sulitnya menentukan nilai barang yang akan ditukarkan dengan barang yang ditukarkan. Yang ketiga adalah sulit menemukan orang yang bersedia menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya, untuk memperoleh barang yang diinginkan, orang memerlukan waktu yang terkadang relatif lama. Fase yang ketiga itu adalah uang barang. Adanya beberapa kendala yang menghambat terjadinya barter itu menyebabkan orang berpikir untuk menggunakan sebuah barang yang bisa digunakan sebagai alat pertukaran. Barang tersebut disebut uang barang. Barang yang digunakan sebagai uang tidak boleh sembarangan. Barang tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah dia dapat diterima oleh semua orang. Yang kedua, bernilai tinggi. Dan yang ketiga adalah merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Contoh beberapa uang barang yang digunakan pada zaman dahulu itu antara lain garam, kulit binatang, biji coklat, emas, dan perak. Namun, seiring berjalannya perkembangan penggunaannya, uang barang memiliki beberapa kekurangan. Contohnya adalah yang pertama, sulit untuk dipecah-pecah. Yang kedua, sulit dalam penyimpanan. Yang ketiga, sulit untuk dibawa kemana-mana dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, uang barang itu hanya bersifat lokal biasanya.
Fase yang berikutnya itu adalah uang logam. Banyaknya kesulitan dalam penggunaan uang barang membuat orang mencari solusi untuk memecahkannya. Oleh karena itu, digunakanlah uang logam sebagai alat pertukaran. Uang logam yang digunakan itu biasanya terbuat dari emas maupun perak. Nah, pemilihan emas dan perak sebagai uang barang dikarenakan keduanya memiliki beberapa kelebihan. Sebagai berikut, contohnya adalah dia memiliki nilai yang tinggi dan langka. Yang kedua, diterima oleh semua orang. Yang ketiga, mudah dibagi-bagi tanpa harus mengurangi nilainya. Dan yang keempat adalah tidak mudah susut dan rusak. Walaupun memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh uang barang, uang logam itu juga memiliki beberapa kelemahan. Contohnya adalah jumlah emas dan perak itu terbatas. Dan yang kedua, kesulitan untuk membawanya dalam jumlah yang besar. Fase yang kelima itu adalah uang kertas. Kelemahan penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran menyebabkan beredarnya uang kertas. Uang kertas itu semula hanya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak atau disebut dengan goldsmith's note dengan jaminan 100% yang disimpan oleh tukang emas. Uang kertas ini memiliki nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsik atau nilai kandungan emasnya. Seiring berjalannya waktu, uang kertas tidak lagi dijamin dengan emas. Walaupun tidak dijamin dengan emas, uang kertas tetap diterima sebagai alat pertukaran. Uang ini disebut uang kepercayaan. Disebut uang kepercayaan karena adanya unsur kepercayaan terhadap negara yang mengeluarkan uang tersebut. Sama seperti uang logam, uang kertas juga memiliki kelebihan. Yang pertama adalah biaya pembuatannya jauh lebih murah dibandingkan dengan emas. Yang kedua, pengiriman uang kertas dalam jumlah banyak jauh lebih mudah. Dan yang ketiga adalah penambahan dan pengurangan jumlah uang dalam pasar dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan tidak mengganggu pasar. Fase berikutnya adalah uang bank. Akhir-akhir ini banyak terjadi transaksi dengan nilai yang sangat besar. Hal ini menyebabkan orang kesulitan untuk membawa uang dalam jumlah yang banyak. Selain sulit, membawa uang dalam jumlah banyak juga menimbulkan risiko timbulnya kejahatan. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank mengeluarkan alat pembayaran berupa cek dan biliet giro. Cek dan biliet giro dikeluarkan oleh bank untuk nasabah yang memiliki dana di bank. Dan fase terakhir adalah uang kredit. Jadi setelah uang bank yang berupa cek dan giro, bank mengeluarkan uang lain yang disebut dengan uang kredit. Uang kredit itu dikeluarkan oleh bank, yaitu antara lain kartu kredit dan cek perjalanan. Oke, setelah sebelumnya kita belajar tentang sejarah uang, nah sekarang kita akan belajar tentang sejarah uang di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan uang sebagai alat pembayaran sudah ada sejak zaman kerajaan. Uang ini terus mengalami perkembangan hingga zaman penjajahan dan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Pada masa itu, tepatnya tanggal 1 Oktober 1945, pemerintah menetapkan mata uang pemerintah Hindia Belanda, mata uang Jepang, dan mata uang The Java's Bank dinyatakan berlaku. Selain ketiga jenis mata uang di atas, masih terdapat banyak jenis mata uang lainnya yang digunakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Hal ini dikarenakan situasi di Indonesia yang masih penuh dengan gejolak. Berikut ini beberapa jenis mata uang yang pernah digunakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama adalah uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, ORI hanya berlaku di Pulau Jawa saja, di samping mata uang lainnya. Nah, yang kedua adalah uang Republik Indonesia daerah Banten atau URIDAP. URIDAP hanya berlaku di daerah Banten saja. Yang ketiga, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. URIPS hanya berlaku di sebagian Pulau Sumatera. Dan yang keempat, ada uang Republik Indonesia Tapanuli atau URITA, dan ini hanya berlaku di daerah Tapanuli saja. Yang kelima, ada uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara atau URIPSU. Ini hanya berlaku di Provinsi Sumatera Utara saja. Yang keenam, ada uang Republik Indonesia Baru Aceh atau URIBA dan hanya berlaku di daerah Aceh. Dan yang terakhir, ada uang Dewan Mandat Pertahanan Daerah Palembang atau UDMP dan hanya berlaku di Palembang saja.
Akhirnya, setelah tahun 1952 dengan berlakunya Hukum Darurat Nomor 20 tanggal 27 September 1951, ditetapkanlah alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat, dan uang tersebut adalah rupiah. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 13 Tahun 1968 yang menetapkan satuan hitung uang di Indonesia adalah rupiah yang disingkat dengan Rp. Setelah kita sudah mempelajari tentang sejarah uang di dunia dan sejarah uang di Indonesia, sekarang kita akan masuk ke materi pengertian uang menurut para ahli. Dalam artikel Uang dan Standar Moneter dalam Perekonomian oleh Rehmadani tahun 2014, disebutkanlah bahwa pengertian uang menurut 5 ahli. Yang pertama menurut Robertson dalam bukunya Money tahun 1922 menyatakan bahwa uang merupakan segala sesuatu yang umum yang diterima dalam pembayaran barang-barang. Dan yang kedua menurut R.S. Sayers dalam bukunya Modern Banking tahun 1938, dia menyatakan bahwa uang merupakan segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran utang. Lalu menurut A.C. Pigo dalam bukunya The Veil of Money, uang merupakan segala sesuatu yang umum yang diterima sebagai alat tukar. Yang keempat, menurut Albert Gaylord Hart dalam bukunya Money, Debt and Economic Activity, uang merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh yang punya uang untuk membayar utang dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Dan yang terakhir, menurut Roland G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System tahun 1957 menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang siap sedia dan diterima umum dalam pembayaran pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran utang sejak zaman penjajahan Belanda. Setelah kita mengetahui definisi uang, sekarang kita akan mempelajari tentang kriteria uang. Dalam sejarah uang, kita tentu telah mengetahui bahwa beberapa barang pernah dijadikan sebagai alat pertukaran. Namun, barang-barang tersebut memiliki beberapa kelemahan yang menghambat sebuah transaksi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, agar suatu barang dapat digunakan sebagai uang, maka harus ada beberapa kriteria yang ditentukan. Nah, apa saja sih kriteria yang ditentukan yang harus dipenuhi agar barang dapat dikatakan sebagai uang? Nah, menurut buku Bank dan Lembaga Keuangan lainnya oleh Kasmir 2012, terdapat 8 kriteria yang harus dipenuhi agar barang dapat dikatakan sebagai uang, yaitu ada jaminan, disukai umum, nilainya stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan suplai harus elastik. Yang dimaksud dengan adanya jaminan bahwa barang yang diterbitkan sebagai uang harus dijamin baik oleh pemerintah atau negara yang mengeluarkan maupun yang dijamin dengan nilai yang dikandung barang tersebut. Uang yang dijamin oleh pemerintah contohnya adalah uang kartal atau uang kertas. Uang kartal kertas ini digunakan berdasarkan kepercayaan terhadap pemerintah yang menjamin. Sementara itu, uang yang dijamin dengan nilai yang dikandung oleh barang itu sendiri adalah uang logam. Dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat akan lebih percaya menggunakan uang untuk bertransaksi. Lalu yang dimaksud dengan disukai umum, barang yang diterbitkan sebagai uang harus diterima oleh semua orang secara umum, sehingga dapat digunakan sebagai alat tukar, penimbunan, kekayaan, dan sebagai standar pencicilan utang. Dan nilai yang stabil maksudnya adalah barang yang diterbitkan sebagai uang harus memiliki nilai yang stabil dan diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya adalah uang harus mudah disimpan. Jadi barang yang dijadikan uang harus mudah disimpan di berbagai macam tempat, baik yang besar maupun yang kecil, serta dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Hal ini berarti uang harus fleksibel, bentuk fisiknya tidak terlalu besar dan mudah dilipat serta memiliki nilai nominal dari yang besar hingga pecahan. Dan berikutnya adalah mudah dibawa. Barang yang diterbitkan sebagai uang harus dapat dibawa kemana saja. Artinya, uang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya maupun dari satu tangan ke tangan lainnya walaupun dengan fisik yang kecil dan nilai nominal yang besar.
Dan berikutnya adalah uang tidak mudah rusak. Jadi, karena harus mudah disimpan dan mudah dibawa kemana saja, uang atau barang yang diterbitkan sebagai uang harus tidak mudah rusak, baik itu untuk luntur warnanya maupun robek. Berikutnya, uang harus mudah dibagi. Uang harus mudah dibagi dalam satuan unit tertentu dalam berbagai nominal, dari yang besar hingga yang kecil. Tujuannya adalah untuk memperlancar transaksi. Selain mudah dibagi, uang juga harus mudah dibulatkan dengan kelipatan tertentu, terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu, agar mudah dibagi, uang dibuat dalam berbagai nominal. Dan yang terakhir adalah suplai harus elastis. Jadi agar perdagangan dan usaha lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu harus cukup. Apabila dalam dunia usaha terjadi kekurangan maupun kelebihan uang, maka akan berakibat pada perusahaan itu sendiri. Cukup tidaknya persediaan uang disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Lalu, apa sajakah fungsi uang? Seiring dengan perkembangannya, fungsi uang menjadi lebih luas. Uang sekarang memiliki fungsi yang beragam. Dalam buku Ekonomi Uang, Perbankan Pasar Keuangan 1 edisi 8 oleh Miskin 2008, disebutkan bahwa uang memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah alat tukar. Sebagai alat tukar, uang digunakan untuk membeli barang maupun jasa. Uang dapat digunakan untuk membayar barang maupun jasa yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Dan yang kedua adalah sebagai alat hitung. Fungsi uang selanjutnya adalah sebagai alat hitung, yaitu uang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual ataupun dibeli. Dan fungsi yang terakhir adalah alat penyimpan nilai. Sebagai alat penyimpan nilai, uang yang tidak habis dibelanjakan dapat disimpan sampai waktu dibelanjakannya. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai maupun yang disimpan di dalam bank. Dan kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang dibagi atas 4 macam. Yang pertama adalah berdasarkan bahan. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu adalah uang logam dan uang kertas. Uang logam itu adalah uang koin yang berbentuk atau terbentuk dari logam seperti aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak, maupun perunggu. Uang logam biasanya memiliki nominal yang kecil atau nilai yang kecil. Dan di Indonesia, uang logam terdiri atas pecahan Rp25, Rp50, Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Namun, saat ini pecahan Rp25 dan Rp50 sudah tidak digunakan. Dan yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas ini adalah uang yang terbuat dari kertas. Uang ini biasanya memiliki nominal yang besar sehingga mudah dibawa kemana saja. Uang kertas itu biasanya dibuat dengan menggunakan kertas berkualitas tinggi, yaitu tahan air, tidak mudah robek, dan tidak luntur. Pecahan uang kertas yang ada di Indonesia itu antara lain Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, sampai Rp100.000. Berikutnya adalah uang berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya atau berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya, uang dibedakan menjadi 2, yaitu uang bernilai penuh atau full bodied money dan uang tidak bernilai penuh atau representative full bodied money. Oke, jadi yang pertama adalah uang bernilai penuh atau full bodied money. Uang bernilai penuh itu adalah uang yang bersifat atau uang yang memiliki nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Contohnya adalah uang logam. Uang logam itu memiliki nilai bahan yang sama dengan nilai nominal yang tertulis di dalam uang tersebut. Lalu, uang bernilai tidak penuh atau representative full bodied money ini merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominal yang tertulis pada uang tersebut. Contohnya adalah uang kertas. Nah, uang jenis ini sering disebut dengan uang bertanda atau token money. Selanjutnya adalah uang berdasarkan lembaganya. Berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, uang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu adalah uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Uang kartal terdiri atas uang logam dan uang kertas. Dan uang giral itu merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Uang giral terdiri atas cek, bilet giro, cek perjalanan, dan kartu kredit.
Lalu yang terakhir adalah uang berdasarkan kawasannya. Berdasarkan kawasannya, uang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu adalah uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal itu adalah uang yang berlaku di suatu negara tertentu, contohnya rupiah di Indonesia dan yen di Jepang. Lalu ada uang regional, itu adalah uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, seperti kawasan Eropa yang menggunakan mata uang euro. Dan yang ketiga adalah uang internasional. Uang internasional itu adalah uang yang berlaku antar negara seperti dolar Amerika Serikat atau US dollar dan menjual standar pembayaran internasional. Alhamdulillahirabbil alamin, materi tentang uang di perbankan dasar ini sudah selesai. Selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.